إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Al-imanu darajat. Ulama menyebutkan iman itu bertingkat-tingkat. A'lal iman al-yaqin. Dan tingkatan tertinggi daripada iman dialah yakin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-yaqin adalah merupakan derajat tertinggi dalam iman. Bila mana seseorang berhasil sampai kepada tingkat al-yaqin, maka akan menjadi indahlah hidupnya. Maka akan senantiasa dia merasakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala adalah hak adanya. Apapun yang dia dapatkan berupa kenikmatan, dia yakin itu datang daripada Allah dan dia mensyukurinya. Dan apapun berbagai macam perkara yang tidak menyenangkan dalam pandangan mata manusia, tapi dia yakin itu yang terbaik baginya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yakin adalah merupakan derajat iman para nabi alaihim afdhalus salati wat taslim. Manakala Ibrahim alaihi salatu wassalam akan dicampakkan ke dalam api yang telah dibuatkan untuknya kayu bakar yang itu dahsyat dan banyak, sehingga dibuatkan bangunan khusus untuk membakar Ibrahim. Ketika Ibrahim dicampakkan ke dalam api, datanglah Jibril alaihissalam berkata kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, a ilayya min hajah." Ibrahim, apakah engkau butuh kepada saya? Berkata Ibrahim al-Khalil alaihissalatu wassalam, "Amma ilaika fala, amma ilallahi fana'am fahasbunallah wa ni'mal wakil." Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Berkata Ibrahim, kepadamu tidak, tapi kepada Allah ya, cukuplah bagi ke Allah. Dan sesungguhnya dialah sebaik-baik penolong. Ibadallah, baru dia mengatakan demikian, Allah merubah keajaiban api yang membakar menjadi api yang begitu indah bagi Ibrahim, bardan wasalaman, kesejukan dan membawa keselamatan. Ibadallah, inilah yakin yang diwarisi oleh Ibrahim al-Khalil, dan dia telah wariskan pula sifat ini kepada Hajar Ummu Ismail. Ketika Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini berdua beranak. Allahu amaraka bihadza." Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perkara ini? Berkata Ibrahim dengan menganggukkan kepalanya, "Ai na'am ya." Berkatalah Hajar, "Idzan lan yudhi'ana." Kalau demikian pergilah berangkat. Sesungguhnya dia Allah tak akan menyia-nyiakan kita. Ibadallah, keyakinan yang begitu dalam ibunda Hajar merubah sejarah bangsa-bangsa besar, merubah sejarah dunia. Subhanallah. Dan lihatlah bagaimana Hajar, meski dia yakin dengan Allah, bantuan Allah, tetap berusaha mengambil khiyar. Dia berusaha, dia berikhtiar mencari sumber air, dia berangkat ke Safa, ke Marwah. Namun satu hal, yakinnya dengan Allah begitu dalamnya, sehingga dia berkata kepada Ibrahim, "Pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami." Ibadallah, kau lihat bagaimana Musa alaihissalatu wassalam yang Allah tanamkan kepadanya keyakinan. Manakala dikejar oleh bala tentara Fir'aun, di hadapannya lautan merah kematian, di hadapannya, di belakangnya kematian. Berkatalah Bani Israel, "Inna lamudrakun." Musa, kita pasti akan terkejar. Allahu Akbar. Berkata Musa alaihissalam dengan keyakinan yang sepenuh-penuhnya. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat, tapi dia yakin pertolongan Allah akan segera datang. Berkata Musa, "Kalla, inna ma'i rabbi sayahdini." Berkata Musa alaihissalam,
Sekali-kali tidak. Bersamaku ada Tuhanku yang akan memberiku petunjuk. Seketika ibadallah, Allah wahyukan kepada Musa, anidrib bi asakal bahra, pukulkan dengan tongkatmu lautan. Allahu Akbar. Anidrib lahum tariqan fil ardi yabasa. Allah katakan, Musa, pukulkan tongkatmu, lautan akan menjadi kering. Allah katakan kepada lautan kering, mengeringlah lautan sepanjang jalan. Allah katakan kepada ombak, diam tak bergemuruh. Maka seketika ombak pun hilang. Berjalanlah Musa, kata Allah, la takhafa darkan, jangan kau takut disusul. Anidrib, pukulkan tongkatmu kepada lautan. Dalam ayat lain dikatakan, fakana kullu firqin kataudil azim, lautan terbelah, setiap belahan bagaikan gunung yang begitu tinggi. Kata Allah, anidrib lahum tariqan fil ardi yabasa. Musa, pukulkan tongkatmu, niscaya akan mengering lautan. Ajak kaummu berjalan di atas lautan yang mengering. Ibadallah, seketika Musa pukulkan tongkatnya, selamat Bani Israel. Al-yaqin. Ibadallah, dzurriyyatun ba'dhuha min ba'din, inilah keturunan para nabi-nabi. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam suatu ketika beliau beristirahat di bawah sebatang pohon kayu. Tiba-tiba datanglah seorang Arabi, mengambil pedang Nabi dan menghunusnya, mengarahkan ke leher Nabi, dan dia berkata, ya Muhammad, man yamna'uka minni? Muhammad, siapa yang bisa menghalangi kau dari pedangku ini? Dengan yakinnya Nabi mengatakan, Allah. Seketika dia gemetar, seketika pedangnya terjatuh. Ibadallah, maka Nabi mengambil pedang tersebut, mengarahkan kepadanya, man yamna'uka minni? Sekarang siapa yang mampu menahanmu dari pedangku ini? Dia mengatakan, khairu akhi, dan Muhammad, maafkan saya. Dan Nabi memaafkan. Ibadallah, al-yaqin, keyakinan. Ibadallah, Allah Jalla wa'ala menyebutkan bagaimana sifat yakin ini diwarisi oleh para sahabat dan tidak dimiliki oleh kaum munafikin. Dalam perang Ahzab, manakala berkumpul 10.000 pasukan, subhanallah, Allah menceritakan tentang keadaan manusia kala itu. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Kala itu kalian berprasangka yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik berprasangka an lan yanqalib ar-rasul ila ahlihi wal mu'min abadan. Nabi tak akan pernah kembali, Nabi kan tewas. Orang munafik mengatakan, Muhammad menjanjikan kalian Kisra menjadi milik kalian. Kerajaan Kaisar menjadi milik kalian, kerajaan Sana'a menjadi milik kalian, sementara kalian terkepung tak bisa apa-apa. Subhanallah. Ibadallah, itu sifat kaum munafikin, mereka dalam kegalauan yang panjang karena tak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, bal dhanantum dhannasaw, kalian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah bagaimana Allah menyifati sahabat-sahabat Nabi yang mulia alaihim ridwanullah alaihim ajma'in. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba, manakala orang melihat, orang-orang beriman melihat tentara sekutu, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Semakin bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa perang Badar ibadallah, perang Uhud ibadallah, manakala telah terbunuh 70 orang kaum muslimin. Subhanallah, pelajaran dalam sejarah yang begitu penting. Manakala sebagian sahabat mereka menyelesaikan perintah Nabi, mereka turun dari gunung Rumat. Akhirnya mereka dikejar dari belakang oleh kaum musyrikin, terbunuh banyak orang. Dalam keadaan porak-poranda mereka pulang ke kota Madinah. Sampainya mereka di Madinah, Abu Sufyan mengancam akan membawa pasukan kembali menyerang, menghabisi Islam dan kaum muslimin, menghabisi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar. Nabi kita terluka alaihi salatu wassalam. Para sahabat penuh dengan luka-luka. Tapi bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang yang berkata manusia sudah menyiapkan diri mereka berkumpul untuk menghabisi kalian. Allahu Akbar. Fakhshawhum, takutlah kalian, binasalah kalian. Fazadahum imanan wa taslima, semakin bertambah-tambah iman mereka,
semakin bertambah-tambah kepasrahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik penolong. Ibadah Allah, mereka bergerak, mereka berangkat dari kota Madinah dengan keadaan terluka-luka menjemput musuh-musuh Islam. Ternyata musuh tak berani. Mereka takut. Mereka kembali ke kota Makkah. Kembalilah Rasulullah dalam keadaan aman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl." Mereka pulang membawa nikmat Allah, membawa karunia Allah. Lam yamsashum su'un. Mereka tidak sedikit pun terkena apapun daripada serangan musuh yang ditakutkan oleh manusia. Wattaba'u ridwanallah, karena mereka telah mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin 'adzim. Sungguh Allah betapa dahsyat karunia-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil khalaiqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah. Dalam kehidupan kita akan diuji dengan berbagai macam ujian, ibadallah. Bila mana engkau sampai kepada derajat yakin, engkau tak pernah takut dalam hidupmu apapun juga. Subhanallah, bagaimana kita memupuk keyakinan kita, ibadallah, kepada Allah. Perdalam ilmu tentang Allah Jalla wa'ala yang tak akan pernah menyia-nyiakanmu. Orang banyak takut tak dapat rezeki, sehingga mereka mencari rezeki dengan segala macam cara, sehingga mereka tak lagi melihat rambu-rambu halal dan haram. Kata mereka, rezeki adalah apa yang dapat, itulah rezeki. Mau dia halal, mau dia haram, bukan urusan, ibadallah. Orang-orang beriman yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu bersamanya. Datang kepada saya sebagian daripada pertanyaan sebagian kawan-kawan, Ustaz, mengeluhkan keluhannya. Kondisi ekonomiku sulit, ibuku sakit, Ustaz, anak-anakku sudah banyak, mereka terlambat bayar SPP, Ustaz, rumahku mau dijual, Ustaz. Macam-macam pertanyaan mereka. Saya katakan, akhi barakallahu fiik, yakinlah antum, bila mana antum bertakwa kepada Allah, segala problem hidup antum pasti Allah akan selesaikan dengan caranya. Yakinlah antum firman Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagian jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak terduga. Ibadah Allah, engkau begitu lemahnya wahai makhluk. Manakala engkau bergantung kepada makhluk sepertimu, alangkah lemahnya makhluk bergantung dengan makhluk. Engkau bergantung dengan sarang laba-laba yang begitu lemah. Wa inna auhanal buyuti li baitul ankabut. Sungguh selemah-lemahnya rumah laba-laba. Mengapa tak kau bergantung kepada Allah? Mengapa tak kau ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kau tidak merintih kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kau tidak meminta kepada Allah bantuan sementara Dia mengatakan kepada nabinya dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, meminta kepadaku. Falyu'minu bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Ini kunci jawabannya. Hendaklah mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka kepadaku. Wal yu'minu bi. Hendaklah mereka beriman kepadaku. Iman amalan hati, menjalankan kewajiban-kewajiban syariat Allah, perintah-perintah Allah adalah merupakan amalan jawari. Syarat agar doamu dikabulkan, penuhi kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertebal imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kau takut dengan rezekimu sementara burung-burung saja yang tak pernah mengalami apa yang kau alami? Burung tak pernah makan bangku sekolahan. Mereka tak pernah sekolah, tapi tak ada burung mati kelaparan. Mengapa? Yakin, tawakal. Berkata Rasulullah, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allahil haqqa tawakkuli." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, pasti
pasti dia akan beri rezeki kepada kalian. Yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan. Kau lihatlah bagaimana burung-burung di pagi hari pergi dalam keadaan perutnya kosong, di sore hari pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Ibadallah, mengapa kau mengeluh kepada makhluk? Mengapa kau mengeluh di medsos? Tidakkah kau punya Tuhan Rabbul Alamin? Tidakkah engkau tiru bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing para nabinya? Yaqub alaihissalam yang berkata, mengajarkan kepada kita, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan segala macam duka, laraku, kesedihanku, kegalauanku kepada Allah. Ya ibadallah, yakinmu kurang berantakan hidupmu, sempit hidupmu, sempit rezekimu. Perbaiki yakinmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertebal imanmu, pertebal ilmumu tentang Allah. Kenali Rabbmu, Al-Barrur Rahim, yang maha baik lagi maha penyayang. Ar-Raufur Rahim, Ar-Razzaq. Kenali dia, pahami nama-namanya, pahami sifat-sifatnya, merintih kepadanya. Dia lebih baik kepadamu daripada engkau terhadap dirimu sendiri. Subhanallah, lebih baik kepadamu daripada ibumu yang menyayangimu. Takkan mungkin dia sia-siakan engkau dalam kehidupan di dunia ini jika kau kembali kepadanya. Tinggalkan segala macam ketergantungan kepada dirimu, ilmumu, kecerdasanmu, kepandaianmu kepada makhluk. Bergantunglah kepada Rabbul Alamin. Wa sallu ala nabiyikum fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati as-sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك وفي فضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك وبفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا يا رب من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.